anjir. Dari corona kieu mah. Tawar tuh kita. Tawar-tawar kok. Saya lagi nerima tamu nih dari Soreang. Ada Om Iweng. Halo. Halo. Agus. Mana Om Budi? Om Budi? Dari mana? Musa dari mana? Oh, dari Alfamart. Ini Om Budi nih, Budeng. Dulu sekolah bareng di Simpang Cikajang. Budak Bangor. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal situasi nasional ya, terutama kaitannya dengan postur APBN kita. Jadi kawan-kawan harus tahu. Tapi sebelumnya saya melihat ya, bahwa pejabat itu tidak hentinya sekarang tuh dapat hadiah ke penghargaan, tanda terima kasih, piala prestasi lah, dan nama-nama lainnya sebagai pertanda bahwa beliau-beliau itu sukses dalam memimpin, kan kira-kira begitu. Entah saya yang gila ini atau mereka yang normal. Kok kenapa ya otak saya itu hampir tidak bisa mikir jika harus katakan bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 4. Tahukah kita apa maknanya? Ilmu matematika itu intinya adalah suatu ilmu logika, saudara. Artinya cara berpikir. Hidup memang ada caranya, mulai dari cari mandi kan, cara cuci baju, cara makan, juga cara berpikir. Oke, supaya tidak berbelit-belit, saya kasih contoh. Cara makan itu kan ambil makanan, masukin mulut, dikunyah, masuk perut. Nah itu disebut dengan makan, ya. Tapi kalau ngunyah, telan tanpa ada benda apapun yang dimasukkan ke mulut, itu artinya kan pura-pura makan, ya. Alias ya tidak makan ya kalau begitu. Nah, persamaannya sama saudara semua. Dengan apabila kita mengatakan bahwa 4 itu kan mustahil terjadi karena penjumlahan 1 tambah 1. Tidak mungkin. Lalu hubungannya adalah persamaan lainnya. Miskin, kerusakan lingkungan gitulah, bencana di mana-mana, hidup makin ribet. Itu sebetulnya mustahil harusnya pemimpin dapat prestasi. Jadi prestasi ini dari siapa? Musibah ada di mana-mana, tapi kenapa di mana-mana para pemimpin dapat hadiah mulu? Dapat penghargaan, ini kan ironis. Ya oke saudara, sebagaimana janji saya akan mengupas soal APBN kita. Ini informasi bagi semua. Saudara semua, bahwa penerimaan pajak kita ini besarnya 1.444 triliun ya, jumlah penerimaan pajak kita ini. Misalnya penerimaan non pajak, nah ini ada penerimaan non pajak, jadi ada pajak, ada non pajak. Itu ada 298 triliun. Terus hibah ya, penerimaan hibah itu sekitar 200 triliun. Jadi kalau dijumlahkan, negara kita ini punya penerimaan sebesar 1.700 triliun. Tapi belanja, nah kan dari penerimaan 1.700 triliun itu kan pemerintah pasti ada belanja kan. Nah, lalu dia dibelanjakan uang itu, belanja pemerintah pusat itu besarnya 1.965 triliun. Terus daerah itu belanjanya mencapai 795 triliun. Jadi totalnya itu adalah ada 2.750 triliun. Nah, kalau penerimaan pemerintah pusat ini APBN sekarang ya 1.700 triliun, sementara belanja pemerintah pusat 2.750 triliun, berarti defisit dong. Ya, benar defisit. Defisitnya mencapai 10,50 triliun. Itu adalah defisitnya. Maaf, 1.050 triliun. Jadi hampir 1.050 triliun itu pemerintah pusat defisit. Saudara semua, kemudian pemerintah pun punya beban bulanan. Beban bulanan kita kan sebagaimana kita ketahui, pemerintah Indonesia ini minjem uang nih. Uang kita ini pinjam aja utang kita ini mencapai 6.000 triliun. Berapa bunganya? Cicilan bunganya per bulan untuk 2021 misalnya itu jumlahnya 373,26 triliun. Itu cicilan bunga aja yang dibebankan pada APBN kita sekarang. Kita bagilah 12. Kalau dibagi 12 itu kemungkinan berapa sih ya? 31 triliun.
Jadi per bulannya kita harus mencicil bunga utang kepada luar negeri, khususnya kepada Cina itu 31 triliun. Kalau dibagi per hari berarti satu harinya sekitar 1,3 triliun setiap hari. Ya. Kemudian ada belanja rutin, ini pengeluaran. Belanja rutin kita ini, negara kita ini 2.500 triliun. Kita bagi 12 lah, berarti 208 triliun. Jadi total pengeluaran bulanan negara kita ini totalnya adalah 240 triliun rupiah. Nah, sementara penerimaan bulanan kita adalah 100 triliun. Berarti defisitnya itu adalah 140 triliun. Jadi harap diketahui bahwa defisit APBN kita ini setiap tahunnya adalah 1.050 triliun. Dan bulanannya karena kita harus cicil pajak ya dan rutin, defisitnya 140 triliun. Nah, sementara uang ini kita kembali karena salah satu sumber kita ini kan dari utang ya. Untuk menutupi defisit ini apa yang dilakukan pemerintah? Ya pinjam lagi, ngutang lagi ya untuk menutupinya. Selain itu adalah nyetak uang ya di BI. Ada juga dia menjual saham-saham dan sebagai surat utang negara ya. Saudara semua, tetapi kita lihat dampak investasi dari hutang kita yang besarnya 6.000 triliun ini. Misalnya yang lucu ini, utang kita ini diinvestasikan sebesar-besarnya pada infrastruktur. Tetapi pengangguran menurut BPS ini meningkat 6,88 juta orang ya menurut BPS. 6,28 juta itu meningkatnya. Itu menurut BPS. Padahal kemiskinan pun sekarang meningkat juga. Jadi 10,19% atau 27 juta orang kemiskinan. Itu menurut BPS tahun 2020. Saudara semua, padahal kriterianya masih dipertanyakan. Misalnya gini, kalau kawan-kawan ini sekarang nggak punya duitnya, tapi masih Gojek gitu apa? Gojek online itu apa? Jadi tukang Gojek ya gitu. Itu sebetulnya tidak dimasukkan dalam kategori miskin, Mang Budi. Jadi kalau Mang Budi masih ngojek dia miskin. Artinya ini yang 27,50 juta orang miskin ini benar-benar kemiskinan ekstrim. Padahal yang ngojek itu pun juga orang miskin, itu tidak dimasukkan, masuknya kategori sejahtera. Laporan Bank Dunia misalnya, kemiskinan ekstrim ini yang makan juga susah orang Indonesia ini 7,5% dari total penduduknya. Padahal Kamboja aja hanya 0,7%. Jadi di Asia Tenggara kita tertinggal jauh, saudara semua. Itu padahal investasi-investasi itu diambil dari utang sekali lagi, tetapi tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Misalnya berbagai infrastruktur yang dibangun itu sangat tidak ekonomis, terlalu mahal dan tidak profitable. Karena yang mangkrak, yang selesai tapi tidak mendapatkan apapun juga ada, misalnya Kertajati ya. Di lain pihak yang mangkrak juga banyak. Nah, yang selanjutnya sangat tidak berbasis kebutuhan kadang-kadang ya, dan tidak bisa menggerakkan ekonomi karena penyerapan tenaga kerjanya minim, sekaligus menggunakan bahan-bahan lokal pun menjadi minim. Itu adalah beberapa informasi buat kawan-kawan yang pengen tahu persis APBN kita itu seperti apalah kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Budi, dadah Mang Budi. Halo, Mang Gus. Halo, Pak Iwan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.